Hidup manusia itu ibarat kain putih yang dijemur, yang dibedakan satu persatu oleh pemiliknya. Namun terkadang kain itu tertiup angin dan jatuh ke tanah, terinjak, terlindas motor, terabaikan, dan tidak seorang pun yang peduli. Kotor dan hina. Kain gak bisa membersihkan dirinya sendiri, hingga pemiliknya datang dan mengangkatnya kembali. Mencelupkannya, membasuhnya, membuang semua kotorannya. Membilasnya hingga bersih dan membuatnya putih kembali. Selamat merayakan Jumat Agung. Kasih salam kiri kanan. Selamat hari penebusan Kristus ya. Bahkan mungkin beberapa di antara kita yang sudah melayani, sudah kenal Tuhan, kita juga tetap seperti kain kotor itu yang sometimes kita jatuh, sometimes diinjak, sometimes kita belepotan lagi, jorok lagi, kotor lagi. Tapi Tuhan memulihkan kita semuanya dari itu. Ya, dia yang mengambil kita, dia yang mencuci dengan kuasa darahnya, dengan karya salibnya, membuat kita putih lagi di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan menikmati memandang kita. Itu kita. Nah apa saudara, di hadapan Tuhan kita tuh dijadikan putih bersih, Alkitab bilang. Sehingga dia menikmati loh memandang saudara dan saya. Bukan karena kita hebat, tapi karena apa yang Yesus lakukan di atas karya salibnya. Saya berdoa supaya kita menyadari betapa tidak layaknya kita, betapa tidak mungkinnya kita sampai di sana. Tapi dia yang membuat kita bisa ada di sana. Saudara, tema Jumat dan Minggu ini adalah Redeem and Restore. Dan Jumat ini kita bahas Redeem, Minggu kita bahas Restore. Ya. Dan saya harap kita semua mengalami secara pribadi bagaimana indahnya diampuni, dilayakkan, dijadikan anak, dijadikan putih bersih lagi. Secara pribadi. Karena esensi dari kekristenan itu di cerita Paskah sebetulnya. Esensinya di mana kita bisa diampuni di Paskah. Natal luar biasa, Natal ajaib. Tapi puncak dari karya Yesus di Paskah. Nah, harapannya kita perlu mengerti Paskah ini dan menjadikan itu menjadi sebuah pengalaman pribadi. Mengalami, menikmati, mengagumi semua yang dikerjakan Tuhan. Dia Allah yang besar, dia pencipta langit dan bumi, dia menjadikan kita luar biasa. Semua dunia ini lalu kita jatuh dalam dosa, kita hancur. Dia turun ke dunia, dia menebus semuanya. Dan lewat karya salibnya ditanggung, diserapnya semua dosa kita. Sehingga kita dijadikan suci lagi, kudus lagi. Dan kembali pada rencana Allah yang semula untuk hidup dalam kerajaannya. Bukan cuma untuk selamat hidup selama-lamanya, tapi untuk hidup di dalam kerajaannya. Berfungsi dalam kerajaannya, itu rencana Allah, itu karya salibnya. Kita yang seharusnya sudah malfunction, udah gak bisa berfungsi, dijadikan berfungsi lagi sama Tuhan. Daud mengalami itu, harusnya sudah hukum mati Daud itu, gak layak hidup, tapi Tuhan tetap pakai dia sampai akhir. Bahkan namanya dikenang, bahkan sampai dalam perjanjian baru. Petrus mengalami itu, menyumpahi, mengutuk, menyangkal Yesus. Tapi justru dialah yang dipakai menjadi leader dari rasul-rasul. Saya merasakan hal itu secara pribadi. Koferi di tempat ini
merasakan itu secara pribadi. Saya sudah izin dengan dia tadi untuk bercerita ini. Walaupun mungkin ceritanya tidak terlalu tepat sekali, sudah bisa tanya dia nanti. Koferi yang badannya besar, ya. Itu istrinya yang lagi berdiri di dekat pintu, bisa lampai tangan jangan keluar. Nah itu dia di belakangnya. Koferi adalah orang yang mungkin dia punya masa lalu yang berantakan. Dia ayah yang tidak bertanggung jawab, suami yang kacau, drugs dan semuanya sampai akhirnya di penjara berapa tahun. Ya kan? Waktu dia keluar, orang dah hargai dia. Orang sudah cap dia. Ah, kamu punya harapan apa sih? Kamu sialah, kamu ini orang bikin kacau aja. Kamu bikin rusak, apa yang kamu bisa buat? Coba tanya sama dia, apa rasanya diampuni? Apa rasanya diterima kembali? Apa rasanya dilayakkan? Apa rasanya waktu semua orang gak pandang kamu dijadikan anak Allah? Aduh. Mana waktu suatu kali Koferi ada di penjara. Dia berapa tahun dia lihat orang lain yang di penjara jauh lebih panjang dari dia. Tapi hidupnya kok kayaknya damai, tenang. Sementara dia gelisah dan kacau, merasa gak punya masa depan. Dia tanya, bang kenapa bang? Abang kok bisa tenang begitu? Diajaklah dia pergi masuk ke dalam sel. Ditunjukin satu buku yang namanya Alkitab. Diceritain tentang Yesus, diceritain tentang karya salibnya, diceritain tentang penebusannya sesama narapidana. Yang dihukum karena membunuh orang. Dia cerita pertobatan, singkat cerita Koferi mulai belajar kenal Tuhan, belajar firman di situ. Sampai suatu kali dia berubah, cara bicaranya berubah. Sehingga suatu kali istri dan anaknya besuk di penjara. Koferi cerita tentang apa yang dia alami. Istrinya, Mbak Dwi ini pulang dia bilang sama anaknya, papa stres kayaknya ya. Papa gila kali. Dan mereka pikir papanya sudah gila karena stres di penjara. Tapi itulah yang mereka alami dan ternyata bukan stres tapi berubah karena salib Kristus. Amin. Saya mau ajak kita baca firman Tuhan dalam Markus 15 ayat 33 sampai 41. Saya mau ajak kita baca dengan suara lantang. Ya, nanti setiap bagiannya ada lagi kita baca. Kita baca dengan suara keras bukan supaya setan pergi dari kita, tapi supaya telinga kita mendengar, iman kita bangkit. Amin. Karena setan tidak lari gara-gara kita baca firman, setan lari karena ada Yesus dalam hati saudara dan saya. Amin. 2, 3. Pada jam 12, dan pada jam 3, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Alkitab bilang kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Mungkin kalau kita bisa lihat hari-hari ini saudara dan saya mengalami hal yang sama gak sih? Merasakan hal yang sama gak sih? Orang bilang Indonesia gelap. Ya kan, orang bilang Indonesia gelap. Tambah gelap gara-gara Presiden Amerika kenain tarif gak karu-karuan saudara. Cina kena tarif 240% dan semuanya. Waduh rasanya kok berantakan. Belum lagi pemerintahan di Indonesia juga. Aduh rasanya banyak sekali problem. YouTube saya yang biasanya keluar berita-berita baru yang saya suka lihatnya. Saya hari-hari ini dipenuhi dengan berita-berita yang aneh. Berita-berita yang gak penting tapi bikin kacau. Salah satu berita yang mendominasi YouTube yang muncul baru-baru di tempat saya adalah ijazah palsu dan ijazah yang ditahan. Ya kan, Surabaya menahan ijazah yang ditahan dari karyawan-karyawannya. Diontrok tetap ngotot, saya juga bingung ini yang salah siapa gitu kan ya. Ini gimana sih, kenapa gak mau... Ini yang satu lagi ijazah yang dituduh palsu, nggak tahu gimana cara, pokoknya kacau sekali, berantakan sekali rasanya. Gelap seringkali menggambarkan sedih, gelap seringkali menggambarkan kematian, gelap seringkali menggambarkan penghakiman Tuhan. Tapi gelap tidak pernah berarti Tuhan tidak hadir, Tuhan selalu hadir di dalam gelap sekalipun. Justru Alkitab menceritakan bahwa Tuhan tetap bekerja di tengah masa yang paling gelap sekalipun. Lagi aniaya begitu rupa, lagi terjadi apapun Tuhan selalu hadir. Bahkan Tuhan bekerja. Alkitab juga bilang bahwa Tuhan memilih tinggal bertahta di dalam kegelapan. Kita pikir Tuhan bertahta di dalam terang. Alkitab bilang dia memilih bertahta di dalam kegelapan. 1 Raja 8 ayat 12, 2 Tawarikh 6 ayat 1. Jadi apapun yang terjadi,
dalam hidup saudara dan saya. Indonesia begini, hidupmu bagaimana? Mungkin kita juga ada masalah. Jangan khawatir, Tuhan ada di sana, bahkan Tuhan tetap bertahta. Hari-hari ini yang luar biasa, marketplace nggak mau bilang krisis, marketplace nggak mau bilang gelap, marketplace bilang ini kondisi yang menantang. Bagus juga. Pilihan kata yang bagus yang bicara gini, ada harapan buat kita, cuma mungkin kita perlu usaha lebih keras. Apalagi buat anak-anak Tuhan, kalau marketplace saja bisa bilang begitu, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Buat anak-anak Tuhan harusnya kita nggak putus asa karena Allah selalu bersama kita. Amin. Semua tergantung dari bagaimana saudara dan saya melihat. Gimana cara sudut pandang saudara, gimana hati saudara memandang hidup saudara. Memandang keluargamu yang bermasalah, memandang profesimu yang penuh tantangan. Memandang banyak hal yang rasanya banyak problem. Gimana kita melihat, itu yang menentukan. Kacamata yang kita pakai menentukan sekali. Kalau kacamatanya merah, ya hidupnya jadi merah. Kalau kacamata biru, Indonesia jadi biru. Kalau hijau, Indonesia jadi hijau. Pertanyaan berikutnya adalah gini loh. Apakah penebusan Yesus bisa menjawab masalah hidup saya? Apakah penebusan Yesus bisa menjawab masalah hidup saya? Oke, Yesus disalib, oke dosa saya ditebus. Tapi bisa nggak ini membuat saya bahagia? Saya punya problem mental health mungkin. Keluarga saya problem, broken home. Pasangan saya bawel minta ampun, pasangan saya tidak setia. Pasangan saya atau orang tua saya tidak bertanggung jawab. Masing-masing mencari kesenangannya sendiri sehingga saya sebagai anak saya harus hidup sendirian rasanya. Profesi penuh tantangan. Belum lagi mungkin ada yang punya masalah dengan kesehatan. Apakah penebusan Yesus bisa menjawab masalah hidup saya? Jawaban saya begini, selalu bisa. Amin. Selalu bisa. Asal Tuhan kita izinkan untuk membereskan hati dan hidup kita. Diizinkan dulu gak beresin hati. Jangan cuma minta duitnya. Karena Tuhan gak bekerja dengan cara begitu. Kadang memang Tuhan melakukan sesuatu tiba-tiba. Tapi sering kali gak begitu. Tuhan mau beresin hati kita. Karena itu jauh lebih penting. Tuhan mau beresin hidup kita karena itu jauh lebih penting. Suatu kali ada seorang menulis begini. Dia pernah jadi tentara di Vietnam. Dia perang di Vietnam waktu zaman perang Vietnam. Dan ternyata tentara tuh kalau mau perang mereka sebetulnya ada takut mati juga. Karena kalau nggak ditembak ya ditembak. Resiko matinya besar. Dan itu bukan peluru plastik, bukan peluru mainan yang sakit doang atau bikin tintanya muncrat di kita. Bukan, tapi mati. Dan untuk menghilangkan rasa takut mereka pakai drugs ternyata. Supaya agak fly dikit jadi negong gitu. Jadi sudahlah, bonek sudah, nggak peduli semuanya, dia pakai drugs. Nah mereka kalau mau lagi siap-siap adu tembak, mereka saling, ini obat. Ada satu tentara yang selalu menolak. Sampai suatu kali penulis ini yang menawarkan sendiri. Waktu mereka siap-siap mau adu tembak, dia, kamu mau nggak? Dan kali itu dia lihat temannya itu memandang dia. Dan matanya penuh damai. Dan tentara ini bilang, enggak. Saya tidak perlu itu. Dan dia menceritakan kenapa dia gak perlu. Dia menceritakan bagaimana Yesus ada dalam hidupnya. Sehingga buat dia mati pun gak problem. Dia gak takut mati karena dia tahu dengan siapa dia hidup. Dia tahu masa depannya bersama Tuhan. Singkat cerita mereka pulang ke Amerika, mereka gak ketemu lagi. Tapi mata yang penuh damai dan cerita tadi membekas di hati orang ini. Yang menulis ini. Sampai akhirnya dia ketemu Tuhan Yesus. Dia mengalami sendiri dan dia jadi pendeta. Dan dia yang menulis cerita ini. Tentara yang nawarin drugs ini akhirnya jadi pendeta. Dia tulis gini. Sekarang saya sudah merasakan damai yang dia ceritakan. Damai yang membuat teman saya nggak membutuhkan drugs untuk sebagai solusinya. Amin. Alkitab bilang begini di ayat berikutnya itu. Eloi, Eloi lama sabachthani. Yang berarti Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Ada beberapa penafsiran tentang bagian firman Tuhan ini. Salah satunya saya pernah khotbahkan di antara saudara. Bahwa ini adalah doa Esther. Ini nyanyian Esther yang dinyanyikan setiap tahun. Dari sebelum zaman Tuhan Yesus sampai hari ini. Tiap tahun di hari raya Purim. Hari raya pembebasan Israel. Dinyanyikan sampai sekarang. Jadi banyak orang menduga bahwa Eloi Eloi lama sabachthani adalah nyanyian putus asa. Nyanyian
Ketakutan Yesus sebagai manusia, saya simpan perenungan ini lama sampai saya merasa serk dengan penafsiran ini. Sekali lagi ada banyak penafsiran. Ini yang saya coba sampaikan pernah. Dan saya mau bilang ini, ternyata ini sebuah lagu tentang apa? Pembebasan. Jadi Tuhan lagi mau kasih tahu sama mereka. Dia mengingatkan, lagu ini cerita tentang apa sih? Suatu kali bangsa mereka hampir binasa semua, dalam ancaman sudah gak mungkin selamat. Sudah ditentukan besok misalnya begitu. Besok mereka akan dibasmi semua dari muka bumi. Ratu Esther dan mengajak seluruh rakyat. Ayo kita berdoa puasa, pertolongan kita cuma dari Tuhan. Lalu mereka berdoa puasa 3 hari lamanya. Setelah 3 hari tiba-tiba Tuhan membalikkan semuanya. Dibebaskan semuanya. Dan mereka malah dirayakan di seluruh bumi. Jadi waktu ini cerita tentang bagaimana dalam 3 hari Tuhan membalikkan yang gelap jadi terang. Dan ini yang Tuhan Yesus teriakkan dengan suara keras. Eloi, Eloi lama sabachthani. Ini nyanyian pengharapan buat orang Israel. Sampai hari ini jadi nyanyian pengharapan buat orang Israel. Ingat, segelap apapun hidupmu, Tuhan bisa membalikannya dalam 3 hari. Dan Tuhan meneriakkan Eloi, Eloi lama sabachthani. Dia berharap murid-muridnya yang sedang merasa hidupnya gelap, murid-muridnya yang sedang merasa putus asa, tahu bahwa Tuhan lagi bilang nih, kamu mungkin lihat aku tidak berdaya, kamu mungkin lihat aku seperti ini, tapi jangan khawatir, Allah sedang bekerja di dalam kegelapan sekalipun. Allah akan menyatakan kemuliaannya melewati semua kegelapan ini. Jangan putus asa. Yang setuju kata amin. Tapi lihat ini ayat berikutnya, kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Mendengar itu, maka datanglah seorang baiklah kita tunggu. Banyak orang salah sangka, wah putus asa dia, wah cemen dia, wah begini dia, wah lihat tuh, lihat katanya berkuasa, lihat dia teriak panggil-panggil Eli dia sekarang. Orang salah mengerti, mungkin termasuk kita. Kita melihat kok gini sih ceritanya, kok endingnya begini sih. Banyak orang gak mengerti, saya harap saudara dan saya mengerti. Kenapa dibawain anggur asam? Anggur asam, karena dipikirin, wah udah kesakitan sekali, yuk kasih anggur asam. Supaya apa? Jangan cepat-cepat mati. Dengan dikasih anggur asam, sakit berkurang. Karena dibikin fly juga seperti drugs tadi. Dibikin fly supaya sakit berkurang sehingga matinya lebih lama. Kenapa orang Romawi pengen matinya lebih lama? Supaya jadi tontonan lebih panjang. Karena tujuan orang disalib di depan umum, di pinggir jalan yang banyak dilewati orang adalah supaya orang Yahudi kapok. Orang Yahudi gak berani berontak. Orang Yahudi gak berani mengikuti kesalahan yang dituduhkan pada orang-orang yang disalibkan. Ini menjadi contoh, lu berani-berani lawan kita, nasib lu kayak begini. Lu berani-berani lawan kita, lu ngalamin yang sama. Tonton lu lihat seharian dia jerit-jeritan. Tapi Tuhan Yesus gak mau menolak anggur asam itu. Kenapa? Dia tahu, dia ada di situ untuk memikul salib. Kalau sudah lihat bagian bawah, lihat apa Eli datang untuk menurunkan dia. Di bagian-bagian firman Tuhan yang lain, ada orang bilang begini, ayo kalau kamu Tuhan, yuk turunin kita dong dari kayu salib. Yesus menolak anggur asam itu kenapa? Dia tahu, dia datang bukan untuk turun dari salib. Dia datang untuk memikul salib. Dia datang untuk menyelesaikan semuanya, bukan untuk menghindari rasa sakit, tapi untuk menyelesaikan semua rasa sakit saudara dan saya. Dia betul menyerap semuanya. Dia menanggung semuanya buat kita. Amin. Ini teladan yang bagus buat saudara dan saya juga. Dalam hidup ini kita mengalami banyak hal. Dalam hidup ini kita mengalami banyak tantangan. Kadang-kadang kita tergoda buat turun dari salib juga kan. Menghindar salib, menghindar dari panggilan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan mau ingatkan untuk kita meneladani Yesus. Jangan pernah turun dari salib, tapi kita dipanggil untuk memikul salib bersama dia. Apa yang harus kita pikul? Mengampuni, mungkin itu menjadi salib yang harus kita pikul. Tapi saya dilukai terus. Mengampuni, sama seperti Yesus mengampuni kita. Begitulah kita yuk pikul salib itu bersama-sama dengan dia. Supaya kita terus bertumbuh jadi murid Kristus yang mau katakan amin. Amin.
Apalagi yang saudara jadi buat saudara berat. Tapi saudara tahu, menyangkal kedagingan mungkin itu jadi salib Kristus buat saudara dan saya juga. Dianiaya, dihina karena Yesus. Atau dijauhi orang karena Yesus. Mungkin itu jadi salib Yesus buat saudara dan saya. Yang perlu kita pikul bersama-sama dengan dia. Yang setuju katakan amin. Firman berikutnya bilang begini. Yuk kita baca yuk. 2, 3. Lalu berserulah Yesus. Ketika itu tabir bait suci. Berkatalah ia. Setelah semua itu dilewati, Tuhan Yesus berteriak dan menyerahkan nyawanya. Gak ada yang bisa mengambil nyawanya, tapi dia menyerahkan nyawanya untuk menyelesaikan semuanya dengan tuntas. Sehingga saudara dan saya bisa jadi anak Allah. Tuntas sehingga kita, kenapa? Kita suruh usaha sendiri gak ada yang bisa kan? Halo? Suruh usaha sendiri memenuhi standar kekudusan Allah, gak bisa. Standar kekudusan masyarakat aja kita langgar, apalagi standar kekudusan Allah. Betul gak? Gak bisa, makanya Tuhan yang membuat lunas semuanya. Dan waktu lunas lihat apa yang terjadi. Tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Kalau saya melihat sebuah kerinduan Tuhan yang betul-betul dinyatakan. Seakan-akan Tuhan gak sabar untuk bertemu dengan kita. Ini ilustrasi yang bagus walaupun gak tepat seperti ini. Tapi ini ilustrasinya. Di bait Allah seperti ini ada tabir, ada tirai yang dirobek. Kayak seakan-akan Tuhan mau gini. Sudah tidak ada lagi jarak antara kamu dan aku. Udah lagi gak ada lagi jarak antara kamu dengan Tuhanmu. Lihat aku sudah menyelesaikan semua yang menghalangi kamu untuk datang padaku. Kamu yang selalu merasa tertuduh, kamu yang selalu merasa gak layak, kamu yang selalu merasa tidak cukup baik. Semua sudah dibayar di atas kayu salib sehingga Tuhan bilang tidak ada lagi jarak yang memisahkan. Kalau saudara lihat gini loh kira-kira bait Allah itu. Ini maketnya. Ya, ini maketnya kalau saudara ke Israel maka saudara akan lihat maket ini. Ya, maket ini bait Allah zaman Tuhan Yesus yang mereka kemungkinan pengen bangun lagi. Sebagian dari orang Yahudi pengen bangun lagi, enggak semuanya. Kenapa? Karena di atas tempat bait Allah ini dulu sekarang sudah berdiri Masjid Al-Aqsa kalau nggak salah. Itu masjid nomor 2 kaum muslim. Masjid nomor 2 di dunia. Masjid paling dihormati, paling kudus nomor 2 buat teman-teman muslim kita. Persis di situ saudara. Dibangunnya persis kok bisa aneh. Persis. Saya tanya sama orang di sana kemarin waktu ke Israel. Hampir nggak ada rekayasa tapi bisa persis ada di situ. Dan orang Yahudi itu lewat masa tertentu mereka jadi sangat menjaga Taurat. Jadi kalau dibangunnya dulu di sana, Tuhan suruh di sana, mereka gak mau geser 1 meter pun. Mereka gak mau geser ke tempat lain, ke sampingnya. Mereka bangun persis di situ. Dan itu berarti masjid yang lama, yang ada harus disingkirkan dulu. Makanya Timur Tengah bergejolak terus. Mereka khawatir orang Israel akan bangun ini suatu kali nanti. Walaupun gak semua sih mau bangun ternyata. Hanya sebagian kecil dari orang Israel yang sekarang masih ngotot pengen bangun ini. Nah kalau dibangun seperti ini kira-kira kondisinya. Kalau saudara dan saya sebagai jemaat Tuhan kita akan masuk di area ini. Ini namanya area halaman. Katakan halaman. Nah di halaman inilah orang masuk, kita bawa domba, kita bawa merpati, kita bawa hewan untuk korban. Kita bawa korban. Untuk apa? Bersyukur mungkin. Korban untuk pengakuan dosa dan banyak hal. Kita dibakar di halaman situ, kita serahkan nama imam-imam. Tapi kita gak bisa lebih dari sana. Jemaat Tuhan cuma bisa sampai di halaman. Kenapa? Walaupun sudah ada korban tetap gak cukup baik untuk ketemu dengan Tuhan. Untuk dekat dengan Tuhan. Nah hanya imam-imam yang boleh masuk di dalam bangunan itu. Itu namanya tempat kudus. Katakan tempat kudus. Tempat kudus, di situ imam-imam masuk, di situ imam-imam bisa menyembah Tuhan, imam-imam bisa memberikan, melayani meja roti sajian dan ada beberapa hal di sana. Dan tempat maha kudus itu dibagi sama tirai. Jadi tempat maha kudus, tempat kudus, tirai, dari sini ada tempat maha kudus.
Disinilah dipercaya hadirat Allah ada. Di situ ada tabut perjanjian. Ya kan? Yang melambangkan hadirat Tuhan. Nah, yang boleh masuk ke tempat Maha Kudus hanya imam besar. Itu pun cuma 1 tahun sekali. Jadi jangankan jemaat, imam-imam pun gak boleh masuk sini. Hanya imam besar, itu pun 1 tahun sekali. Tirai ini begitu tebal, begitu tinggi, memisahkan. Kenapa? Supaya kita jangan mati, karena ketidakkudusan tidak bisa ketemu dengan Allah yang Maha Kudus. Mati. Tapi waktu salib Yesus menyerahkan nyawanya, lunas dibayar, selesai semuanya. Tirai itu sobek, gempa bumi terjadi dan tirai itu terbelah jadi 2. Bicara Tuhan mau bilang ini, sudah tidak ada lagi pemisah antara kamu dan aku. Sekarang kamu kembali jadi anakku, kamu umatku, kamu milik kesayanganku. Aku Allahmu, aku Bapamu. Yang setuju katakan amin. Yang bersyukur katakan amin. Saya merasakan kerinduan Allah yang besar. Sehingga bukan kita yang buka tirainya. Tuhan buat gempa bumi yang merobek tirai itu jadi 2. Tirai bait Allah menggambarkan batas pemisah antara Tuhan dan umatnya. Walau sudah membakar korban. Karena mau kurban kayak apapun juga gak bisa membersihkan kita dengan benar. Sebersih-bersihnya, betul? Tapi setelah Yesus mati di atas kayu salib, tirai bait Allah terbelah yang bicara tentang penebusan, bicara tentang pengampunan, bicara tentang penerimaan, bicara tentang keintiman, bicara tentang new identity yang kemarin Pastor Mike cerita. Identitas baru sebagai anak Allah, sebagai anak raja. New life, new hope. Itulah buat saudara dan saya. Dan ini kuasa Paskah nih. Ini kuasa Paskah. Kuasa salib Yesus itu membuat ini semua. Kalau saudara dan saya mengalami secara pribadi, ini yang akan kita rasakan. Sekali lagi kalau boleh tanya sama Ko Ferry, saya kok yakin masih ada banyak orang yang tidak menghargai dia karena dia mantan napi. Masih ada banyak orang yang memandang rendah dia. Ini orang pasti nanti one day bikin kacau lagi. Pasti one day dia akan bikin berantakan lagi semuanya. One day dia akan kembali kepada sifat asalnya. Karena manusia tidak bisa melihat ini. Tapi hanya salib Yesus yang bisa membuat penebusan, pengampunan, penerimaan dengan benar-benar dikerjakan. Itu yang membuat masalahmu akan selesai. Pasanganmu boleh tidak berubah. Orang tuamu boleh bisa tidak berubah. Kondisi ekonomimu mungkin tetap bermasalah. Tapi bukan berarti kamu tidak bisa bahagia. Waktu hatimu diubah Tuhan, disinilah kamu akan bahagia. Di sini kamu bisa mengampuni pasanganmu, mengampuni orang tuamu, mengampuni keluargamu. Yang mungkin tidak terlalu berubah, tapi kita bisa melepaskan pengampunan karena kita sudah menerima pengampunan secara berlimpah. Kita sudah menerima kasih secara berlimpah sehingga kita bisa mengasihi orang lain. Dan disitulah kita bisa mengasihi orang, mengampuni orang, melayani orang lain. Dan happy. Bekerja bukan lagi semata-mata tujuannya uang. Bersyukur kalau saudara dipakai Tuhan untuk usaha dan berkembang. Saya percaya kita diberkati untuk jadi berkat. Amin. Tapi bukan nilai uang yang membuat kita bahagia. Tapi nilai bagaimana kita bisa kembali melayani Tuhan. Memuliakan Tuhan lewat profesi kita. Itu yang membuat bahagia. Kenapa? Karena kita sudah menikmati penebusan. Kita menikmati pengampunan. Kita merasakan secara pribadi bagaimana kita diterima. Kita bisa intim sama Tuhan. Sampai kita punya new identity, new life, new hope. Amin. Saya tutup dengan ayat ini. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Ada juga beberapa perempuan mereka semuanya dan juga di situ kenapa ini diceritakan? Salah satu pesan yang mau disampaikan adalah begini loh.
dalam kitab Markus hanya beberapa pribadi yang ditulis pernah melayani Yesus secara pribadi. Banyak orang yang menikmati mujizat dari Yesus, banyak orang dilayani Yesus, tapi cuma beberapa pribadi yang melayani Yesus secara pribadi. Memperhatikan Yesus secara pribadi. Yang pertama malaikat. Waktu Yesus habis dicobai, malaikat yang melayani dia secara pribadi. Markus 1 ayat 13. Ibu mertua Petrus pernah melayani Yesus secara pribadi. Markus 1 ayat 31. Dan yang ketiga wanita-wanita ini. Saudara, waktu kita menikmati semuanya, yuk sekarang giliran kita belajar untuk memperhatikan Tuhan juga. Kita tetap akan cenderung memikirkan sendiri. Tapi yuk mulai hari ini berpikir, mencari apa yang menyenangkan hatinya. Amin. Gak banyak orang yang pernah melayani Yesus secara pribadi. Maukah saudara dan saya belajar mengasihi dia juga? Dengan kasih yang terbatas pasti. Tapi kita bilang ini, satu pengerja di sini kemarin makan sama saya bilang, bagaimana caranya keluarga kita bisa happy di tengah keterbatasan pasangan satu dengan yang lain. Saya dan istri saya sama-sama melayani Tuhan dari sudah lama saudara. Ya kan, saya sudah melayani Tuhan 30 tahun kali. Iya 30 tahun. Terus apakah kami sudah kehilangan sikap-sikap yang menyebalkan satu sama lain? Oh tidak. Ternyata kami tiap hari mengulang lagi sikap-sikap yang saling menyebalkan satu sama lain. Ya kan? Dia kadang nyebelin, saya juga kadang nyebelin. Ya kan? Gimana bisa happy? Saya bilang sama satu pengerja, lihat apa yang Yesus sudah kerjakan buat kita yuk. Lihat bagaimana kita nyebelinnya kayak gini sama Tuhan. Sering mengecewakan tapi Tuhan tetap mengampuni kita, menebus kita. Tetap menjadikan kita anaknya, menjaga kita sampai kita dijaga. Supaya kita punya jaminan masa depan yang luar biasa dalam kekekalan bersama dia. Di tengah-tengah ketidaksempurnaannya kita ini. Waktu kamu menikmati itu, kamu bisa melihat, wow, kalau saya segitu nyebelin aja diampuni, kita punya kekuatan untuk mengampuni, menerima pasangan kita yang juga sering nyebelin. Yang pasangannya suka nyebelin katakan amin. Tapi saya mau ajak setiap kita belajar melayani Tuhan lebih lagi. Hidup kita hari ini mungkin gelap. Tapi kesulitan tidak akan menghancurkan anak-anak Allah. Amin. Segelap apapun, ingat baik. Sebesar apapun masalahmu tidak akan menghancurkan kamu. Tujuan dari semua ini apa? Apa yang sudah lihat di sini? S, Pak, loh kok jadi sih? Ing, atau apa? Apa yang sudah lihat? Ini tes mata. Sing Jesus. Dalam Jumat ini jangan jadikan ini perayaan agama saudara. Karena akan kosong aja kalau perayaan agama. Ya kan? Oh Jumat Agung setahun sekali, wah ngapain. Tapi apakah kamu melihat Yesus lewat semua ini? Dalam keluargamu, jangan cuma gini, kapan gue bahagia kalau pasangan gue begini. Jangan begitu. Kapan gue bahagia kalau gue gak bisa beli Lamborghini. Jangan begitu saudara. Bahagiamu gak ditentukan Lamborghini. Amin. Tapi bahagia ditentukan waktu kita sing Jesus. Bisa kamu lihat Yesus dalam keluargamu? Bisa kamu lihat Yesus dalam sehari-harimu? Bisa kamu lihat Yesus dalam segala sesuatu? Hidup mungkin gak berubah. Satu kali saya tuh melihat Yesus di lalu lintas kota Bandung dan Indonesia. Susah. Kesel banget saudara. Orang seliweran seenaknya, betul gak? Suatu kali saya mau belok ada blind spot nih. Saya udah feeling, saya klakson, tet, kasih tanda. Padahal itu jalur saya. Begitu tet, ada motor depannya, set. Motor apa? Dia dengar klakson, dia mau ambil jalur saya saudara. Itu kalau saya gak klakson, dia hantam saya itu. Tapi karena saya klakson, dia kaget, dia rem mendadak, set, gak bisa berhenti. Set, toto lewat depannya, set. Berhentinya di pos satpam. Terus gengsi lagi, pura-pura nanya sama pos satpam. Namanya udah gak bisa ngerem aja lu, untung gua klakson. Tapi enggak berubah toh, ya begitulah lalu lintasnya. Terus gimana damainya? Suatu kali waktu Tuhan kasih gambaran seperti itu juga saya di hadapan Allah.
Seperti cara orang-orang nyetir ini, cara orang-orang mengemudi seenaknya, egois, mikirin diri sendiri, gak peduli sama firman Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengasihi saya, sabar sama saya. Di situ saya mulai melihat gini, oh iya ya, kenapa saya gak belajar sabar sama mereka. Sampai suatu kali, Tuhan taruh di hati saya gini, kalau kamu narik angkot, uang sekolah buat anak kamu belum penuh nih, belum ready. Uang untuk belanja masih kurang. Terus ada orang angkat tangan, bang, sebelah kiri. Kamu langsung banting kiri enggak? Ambil 3.000 rupiah itu untuk menambah uang belanja rumah kamu. Saya bilang, oh iya. Waktu lingkungan enggak berubah. Tapi waktu salib Yesus menerangi hati saya, kacamata saya dirubah. Cara saya melihat dirubah. Saya bisa sing Jesus di dalam semuanya. Dan waktu saya bisa melihat itu, saya bisa bersyukur dan saya bisa memberkati orang-orang di lalu lintas yang ada. Kalau ada orang tiba-tiba pengkol kiri, saya bilang, ambil 3.000 itu silahkan, it's okay for me. Silahkan ambil dulu, saya akan rem sebentar. Kenapa? Mungkin kamu perlu itu. Mungkin anak kamu perlu itu. Mungkin ada yang sakit di rumah yang kamu perlu sekali. Saya ngalah gak apa-apa. Saya tunda beberapa detik waktu saya untuk kamu ambil sekian ribu itu. Kamu perlu itu. Saya memberkati. Waktu apa? Sing Jesus. Itu intisari dari Jumat Agung. Itulah intisari dari cerita, bukan cerita, dari karya salib Yesus. Mengubah hatimu sehingga semua masalahmu akan selesai. Mungkin bukan dengan cara seperti yang kita pikir. Mungkin dengan cara yang kita mau. Tapi waktu hatimu diubah oleh salib Yesus, hidupmu akan berubah. Hidupmu akan berubah. Sikapmu akan berubah. Bahagiamu akan berubah. Yang setuju katakan amin. Amin. Boleh beri tepuk tangan buat Allah kita. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're took the fall and died of me above all. Saya mau tunjukin slide saya yang terakhir. Ini harusnya yang kita alami dalam Jumat Agung. Coba perhatikan bagaimana caramu melihat dalam hidup ini. Bagaimana caramu berpikir. Bagaimana caramu menimbang. Balas enggak ya. Kalau semuanya cuma untung dan rugi. Maka salib Yesus masih kurang jelas buat kita. Tapi waktu salib Yesus semakin jelas dan semakin jelas di dalam keterbatasan kita sebagai manusia. Kita akan mulai belajar menimbang yang lain. Bukan cuma cari untung dan rugi. Tapi salib Yesus akan membuat kita melihat sesama kita dengan cara yang berbeda. Melihat kerjaan kita, profesi kita dengan cara yang berbeda. Bukan sekedar cari uang. Tapi ada rencana Allah di sana. Melihat keluarga kita dengan cara yang berbeda. Yang kedua, siapa penguasa hidupmu? Apa betul Dia yang turun untuk menebus kita?
atau dosa penguasa kita, atau uang penguasa kita, atau ambisi penguasa kita. Yang ketiga, perhatikan panggilan hidupmu. Sama seperti perempuan-perempuan tadi melayani Yesus secara pribadi. Kita dipanggil untuk hidup benar sebagai anak Allah. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan dan sesama lewat seluruh bagian hidup saudara dan saya. Apakah kamu sudah melayani orang lain? Apakah kamu sudah melayani Tuhan secara pribadi? Amin. Tirai sudah dibuka sama Tuhan. Tirai sudah dibelah sama Tuhan. Tuhan bilang ini, tidak perlu lagi rasa tertuduh. Gak perlu lagi rasa tidak layak. Kamu sudah diampuni. Kamu sudah disucikan. Kamu anak Allah. Sambil renungkan ini sekali lagi kita nyanyikan lagu.